Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Sistem pajak berburu di kebun binatang. Pajak pada awalnya diciptakan untuk membantu membangun masyarakat yang lebih baik. Namun, dampak jangka panjangnya seringkali berbicara lain. Sistem pajak yang berlaku saat ini malah berpotensi memperbesar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, menciptakan ketergantungan yang tidak sehat, dan menumbuhkan rasa takut yang membuat banyak orang patuh tanpa bertanya. Sistem pajak yang awalnya dirancang untuk membiayai kepentingan umum, kini menjadi alat yang seringkali memberatkan kelas menengah dan miskin. Dalam jangka panjang, mereka yang berada di bawah terus-menerus terbebani. Beban pajak yang meningkat tidak hanya menggerogoti pendapatan mereka, tetapi juga memperlambat peluang mereka untuk membangun kekayaan. Sebaliknya, orang kaya menggunakan pengetahuan finansial mereka untuk memanfaatkan celah hukum pajak. Alhasil, si kaya semakin kaya sementara si miskin dan kelas menengah hanya cukup untuk bertahan hidup. Gagasan mengambil dari yang kaya untuk memberi kepada yang miskin sering dijadikan alasan untuk membenarkan pajak. Namun, dalam praktiknya ini jarang terjadi. Orang kaya memiliki akses yang strategis seperti korporasi, investasi yang terlindungi pajak, atau pengacara ahli yang memastikan kekayaan mereka tetap utuh. Sementara itu, kelas menengah dan miskin yang tidak memiliki akses serupa malah menjadi sasaran utama pajak. Pajak ini alih-alih menutup kesenjangan, justru memperbesar jarak antara yang memiliki dan yang tidak. Salah satu dampak paling berbahaya dari sistem pajak adalah menciptakan ketergantungan kelas menengah dan miskin pada pemerintah. Pendapatan pajak sering dialokasikan untuk program sosial yang meski membantu tapi tidak benar-benar memutuskan rantai kemiskinan. Sebaliknya, program-program ini sering menjadi pengikat yang membuat orang miskin merasa mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan pemerintah. Ketergantungan ini mengurangi motivasi untuk berusaha mandiri dan siklus tersebut terus berulang. Pemerintah memahami bahwa rasa takut adalah alat yang sangat efektif untuk memastikan kepatuhan. Ketakutan terhadap audit, denda, atau bahkan ancaman hukum membuat banyak orang membayar pajak lebih besar daripada yang seharusnya. Banyak pula yang enggan mencari pengurangan atau insentif pajak meskipun mereka berhak karena takut dianggap mencurigakan oleh otoritas pajak. Rasa takut ini menjadi senjata ampuh yang membuat masyarakat lebih memilih tunduk daripada melawan. Semakin besar pajak yang dipungut, semakin banyak uang yang dimiliki pemerintah. Namun, ini seringkali tidak berarti efisiensi dalam pengelolaan. Sebaliknya, pemerintah cenderung menghabiskan anggaran yang diberikan tanpa memperhatikan hasilnya. Dalam sistem yang kurang transparan, efisiensi mereka dianggap ancaman karena alokasi anggaran yang tidak digunakan akan berisiko dikurangi pada periode berikutnya. Ini mendorong budaya habiskan anggaran tanpa fokus pada hasil nyata. Akibatnya, banyak proyek pemerintah yang terkesan hanya menghamburkan uang tanpa memberikan manfaat signifikan bagi rakyat. Gayus Tambunan, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak, menjadi sorotan setelah terungkap menggelapkan dana pajak hingga miliaran rupiah. Gayus diketahui memanfaatkan jabatannya untuk memanipulasi pembayaran pajak perusahaan besar demi keuntungan pribadi. Kasus ini menjadi bukti bagaimana lemahnya sistem pengawasan bisa disalahgunakan untuk kepentingan individu. Dana Widiatmika, juga seorang pegawai pajak, terbukti memiliki rekening dengan nilai fantastis yang tidak sesuai dengan gajinya. Ia terlibat dalam praktik korupsi yang menggerogoti dana hasil pajak rakyat. Kasus ini kembali memperlihatkan bahwa mereka yang seharusnya menjaga keadilan pajak justru menjadi pelaku penyimpangan. Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat pajak, diketahui memiliki harta kekayaan yang tidak wajar. Kasus ini mencuat setelah gaya hidup mewah keluarganya menjadi sorotan. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan adanya dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kasus ini memicu kemarahan publik, mengingat posisi Rafael sebagai pengelola dana pajak. Selain kasus individu, banyak juga proyek pemerintah yang mangkrak atau tidak transparan.
Salah satu contohnya adalah proyek infrastruktur yang gagal selesai tepat waktu, seperti beberapa kasus pembangunan jalan tol dan stadion olahraga. Proyek ini seringkali dibiayai dengan dana pajak, namun tidak memberikan manfaat sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Dalam sistem ini, efisiensi justru dianggap ancaman karena bisa mengurangi anggaran di masa depan. Sementara itu, rakyat kelas menengah dan miskin terus menjadi sumber pendapatan utama yang diperas melalui pajak. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemampuan.